Para saudari dan saudara yang terkasih dalam Kristus, menarik kalau kita perhatikan secara sungguh bacaan Injil pada hari ini. Mengapa menarik? Karena pertanyaan Yesus dan pertanyaan ahli Taurat itu disampaikan secara berbeda. Kalau kita cermati, ahli Taurat itu bertanya, siapakah sesamaku manusia? Itu pertanyaannya ahli Taurat. Dan dia bertanya untuk membenarkan dirinya. Maka sebenarnya pertanyaan ahli Taurat itu bisa ditafsirkan, ada manusia yang bukan sesamaku dan ada manusia yang adalah sesamaku. Maka kalau manusia itu adalah sesamaku, aku akan mengasihi dia. Tapi kalau manusia itu bukan sesamaku, aku tidak perlu mengasihi dia. Dengan kata lain, pertanyaan ahli Taurat itu bisa dirumuskan, siapa yang pantas mendapatkan belas kasih dariku? Nah, itu pertanyaan ahli Taurat seperti itu ya. Itu mengingatkan saya akan sebuah lagu dari Sheila on 7 ya. Seberapa pantas ya. Seberapa pantas kamu menerima kasihku, seberapa pantas kamu patut kubanggakan. Jadi pertanyaan ahli Taurat itu adalah pertanyaan tentang siapa yang pantas menerima kasih. Dengan kata lain, ahli Taurat itu pilih-pilih kalau mengasihi. Untuk membenarkan dirinya. Supaya kasihnya itu cocok dengan yang dia kehendaki. Dan itu yang dikritik oleh Yesus. Maka dalam kisah Samaria yang baik hati, ada dua tokoh yang dianggap sejalan dengan pemikiran ahli Taurat itu, yaitu kasih itu pilih-pilih, kasih itu memilih sasaran, siapa yang berhak mendapatkan kasih. Dua orang itu adalah Imam dan Lewi ya. Siapakah Imam dan Lewi? Imam dan Lewi itu sama-sama dari suku Lewi. Bedanya adalah Imam itu suku Lewi dari keluarga Harun. Itu imam, maka derajatnya lebih tinggi. Sementara orang Lewi itu juga dari suku Lewi tapi bukan dari keluarga Harun, derajatnya lebih rendah. Walaupun berbeda, keduanya itu orang penting dan orang pintar dalam masyarakat Yahudi. Nah, ini justru yang menjadi masalah. Karena keduanya itu orang penting dan orang pintar ya, kepentingan mereka dan kepintaran mereka itu membuat hati mereka tidak peka. Membuat hati mereka sulit digerakkan oleh belas kasih. Buktinya dalam kisah tadi, ketika mereka melihat ada orang setengah mati di pinggir jalan, hati mereka tidak tergerak. Mengapa? Apa kepentinganku menolong orang ini? Tidak ada. Maka belas kasih mereka itu pilih-pilih. Kalau orang ini tidak membantu kepentinganku, maka aku gak punya kepentingan pada orang itu. Maka aku tidak digerakkan oleh belas kasih. Dan mereka pintar. Karena apa? Karena mereka bisa menemukan alasan untuk gak menolong. Dalam kitab Taurat ada tulisan yang mengatakan, kalau orang Yahudi menyentuh tubuh orang yang penuh luka, tubuh orang yang setengah mati, maka orang Yahudi yang menyentuh itu akan menjadi najis. Maka Imam dan Lewi tadi punya alasan tidak menolong. Karena kalau aku menolong, aku akan menjadi najis. Dan kalau aku menolong, aku tidak bisa melayani Allah di bait Allah karena aku najis. Mereka pintar menemukan alasan yang cocok untuk membela kepentingan mereka sendiri. Padahal dalam kitab Taurat juga ada tulisan yang mengatakan bahwa Allah lebih memilih belas kasih daripada kurban bakaran. Dan dalam kitab Taurat yang sama ada ayat yang mengatakan, kalaupun kamu menolong orang yang membuat kamu najis, kamu bisa memurnikan dirimu selama 7 hari. Tapi untuk Imam dan Lewi itu enggak mereka baca, itu enggak mereka pilih. Mereka pintar memilih ayat-ayat yang membela kepentingan mereka. Inilah Imam dan Lewi yang hatinya sudah membeku, hatinya sudah mengeras karena mereka lebih memilih kepentingan mereka. Dan kepentingan itu dicocok-cocokkan dengan kepintaran mereka memilih ayat yang menjadi alasan mereka tidak menolong. Beda dengan orang Samaria yang baik hati.
Orang Samaria bukan orang penting, juga bukan orang pinter. Tetapi justru karena itu dia nggak punya kepentingan yang membuat hatinya itu keras. Maka dia digerakkan oleh belas kasih. Maka kalau kita lihat kontrasnya ya, tidak hanya menolong tapi mengucurkan anggur dan juga minyak zaitun. Dibawa ke tempat penginapan, nginep tidur bareng orang itu. Keesokan harinya dia harus pergi, dia menitipkan orang yang sakit itu kepada pemilik hotel untuk dirawat. Inilah orang Samaria, tidak memilih-milih ketika berbuat kasih. Karena apa? Karena dia tidak bertanya siapa yang pantas ku kasihi, tapi dia bertanya bagaimana aku bisa mengasihi semua orang. Dan persis itu pertanyaan Yesus. Menurut kamu siapakah sesama bagi orang yang perlu ditolong itu? Jadi pertanyaannya bukan lagi siapa yang berhak mendapatkan kasihku, tapi pertanyaannya bagaimana aku bisa menjadi sesama bagi semua orang. Maka pertanyaan itulah yang juga pantas kita tanyakan pada saat ini. Bagaimana Tuhan aku bisa menjadi sesama bagi setiap orang, apapun suku, golongan, agama, dan status sosialnya. Maka aku tidak akan membela kepentinganku. Itu sudah banyak kita saksikan dalam keluarga. Ketika sepasang suami istri saling merawat, ya. Ketika istri merawat suaminya yang sudah sakit, atau suami merawat istrinya yang sakit. Ketika anak memperhatikan orang tuanya yang sudah tua. Atau untuk tingkat keuskupan, pada tahun ini Keuskupan Agung Jakarta mencanangkan tahun martabat manusia. Lebih khusus lagi, bagaimana gereja di Keuskupan Agung Jakarta mau membuat gereja Keuskupan Agung Jakarta ramah bagi teman-teman dan saudara-saudari yang difabel, saudara-saudari tuli, saudara-saudari buta, saudara-saudari yang tidak bisa bicara, teman-teman dengan karunia khusus. Maka kalau Bapak Ibu melihat di sudut kiri layar itu ada saudara kita yang menjadi juru bahasa isyarat ya. Itulah kasih yang tidak pilih-pilih. Kita mohon rahmat Tuhan agar kita bisa menjadi sesama bagi semua manusia, apapun kondisi dan keadaannya, sehingga kita bisa melaksanakan perintah Yesus, kasih yang membebaskan, baik diri kita maupun orang yang kita kasihi. Kita hening sejenak.